Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Masum Julianto dengan NIM 57, Elvida Rosa Al-Majida dengan NIM 63, dan saya sendiri, Alvina Milenia Ifada dengan NIM 67, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi sufi di era perkembangan tasawuf al-Haqi. Terdapat beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum tokoh-tokoh sufi ahlaki, yang kedua yaitu peta perilaku sufi ahlaki, yang ketiga yaitu nilai-nilai psikologis kesufian ahlaki, dan yang terakhir adalah implementasi praksis kesufian ahlaki dalam pengembangan psikologi. Sebelum membahas topik-topik tadi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu tasawuf ahlaki? Tasawuf ahlaki atau biasa juga disebut tasawuf sunni adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengetahuan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku, guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tasawuf ahlaki berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, yaitu dengan berupaya mewujudkan perilaku yang baik atau mahmudah serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela atau mazmumah. Yang pertama akan kita bahas adalah gambaran umum dari tokoh-tokoh sufi akhlaki. Yang pertama adalah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Ia adalah seorang zahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau merupakan pelopor utama yang memperluas ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Dari pandangannya, tasawuf adalah ajaran yang menanamkan rasa takut, yaitu baik itu takut akan dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan dari Allah, dan takut akan ajal atau kematian di dalam setiap diri hamba, dan senantiasa mengingat Allah SWT. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Banyak suka dan duka di dunia dapat memperteguh amal soleh dari pribadi orang itu sendiri. Yang kedua adalah Al-Muhasibi. Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asyad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, yaitu terletak di Irak pada tahun 165 Hijriah. Pandangan beliau, tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT, yaitu menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meladani akhlak-akhlak dari Rasulullah. Beliau juga memiliki pendapat, yaitu ada 3 hal yang ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai keselamatan. Yang pertama adalah ma'rifat, yaitu mengenal Allah SWT dengan mata hati. Yang kedua adalah khauf, atau dalam bahasa Indonesia adalah rasa takut, dan berikutnya adalah raja atau pengharapan. Yang berikutnya adalah Al-Qushairi. Ia memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nisafur pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada era tersebut. Ajaran yang dimilikinya berdasarkan pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaruan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan pembeda antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia, asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya adalah Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Khurasan di daerah Iran pada tahun 450 Hijriah. Selama masa hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang berilmu dan dikenal banyak orang, terutama pada ulama-ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai sufi, filosof, fuqaha atau ahli fikih, dan mutakalim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam yang diperoleh dari kerajaan Bani Saljuk. Seperti halnya
Qusyari, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai dengan syariat agama dan bersih dari aliran-aliran yang menyesatkan. Ia ingin mengalihkan kepada pedoman yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf milik Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, yaitu di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu, akidah, dan syariat sebelum mempelajari ketasawufan. Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Juga digelari Ummu Al-Khair. Ia lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah. Disebut Rabi'ah karena ia putri keempat dari anak-anak Ismail. Diceritakan bahwa sejak masa kanak-kanaknya dia telah hafal Al-Quran dan sangat kuat beribadah serta hidup sederhana. Ajaran terpenting dari sufi wanita ini adalah Al-Mahabbah dan bahkan menurut banyak pendapat ia merupakan orang pertama yang mengajarkan Al-Hub dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf. Berikutnya adalah Zunnun Al-Misri. Ia lahir di daerah Mesir, tepatnya di Akhmin. Dia memandang bahwa ulama-ulama hadis dan fikih memberikan ilmunya kepada masyarakat sebagai salah satu hal yang menarik keduniaan di samping sebagai obor bagi agama. Jasa-jasa Zunnun yang paling besar adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah yang disebut Al-Muqamat. Ajarannya memberi petunjuk untuk mendekatkan dengan Allah sesuai dengan pandangan sufi. Di samping itu, dia juga pelopor doktrin Al-Ma'rifah. Dalam hal ini, ia membedakan antara pengetahuan dengan keyakinan. Menurutnya, pengetahuan merupakan hasil pengamatan indrawi, yaitu apa yang ia dapat diterima melalui panca indera. Sedangkan keyakinan adalah hasil dari apa yang dipikirkan dan atau diperoleh melalui intuisi. Dia membagi 3 kualitas pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan orang yang beriman tentang Allah pada umumnya, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengakuan atau syahadat. Kedua, pengetahuan tentang keesaan Tuhan melalui bukti-bukti dan pendemonstrasian ilmiah, dan hal ini merupakan milik orang-orang yang bijak, pintar, dan terpelajar. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang sifat-sifat yang Maha Esa, dan ini merupakan milik orang-orang yang soleh atau wali Allah yang dapat mengenal wajah Allah dengan mata hatinya. Topik selanjutnya yaitu peta perilaku sufi akhlaki. Pada tahap-tahap awal memasuki kehidupan tasawuf, seseorang diharuskan melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat. Tujuannya adalah untuk menguasai hawa nafsu, menekan hawa nafsu sampai ke titik terendah, dan bila mungkin hingga mematikan hawa nafsu itu sendiri. Bagaimana telah dijelaskan di awal tadi, bahwa tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak, sehingga di dalam tasawuf akhlaki terdapat 3 tahap sistem pembinaan akhlak. Yang pertama yaitu takholi, yang kedua yaitu tahalli, dan yang ketiga tajali. Tahap pertama yaitu takholi. Takholi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku tercela. Tahap selanjutnya yaitu tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan membiasakan diri untuk bersikap dan berperilaku terpuji. Tahapan tahalli yaitu mengosongkan jiwa dari akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama dari aspek eksternal, yaitu kewajiban-kewajiban formal seperti sholat, puasa, dan sebagainya, dan aspek internal seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku-perilaku untuk menjadi manusia paripurna sehingga tercapai kebahagiaan yang optimal, yaitu dengan bertaubat, memiliki rasa cemas dan harap, bersikap zuhud, memiliki sifat al-faqr, al-sobru, ridho, dan senantiasa memiliki sifat muraqabah atau mawas diri. Tahap ketiga yaitu tajalli. Tajalli merupakan tahap di mana seseorang telah memiliki nur gaib, yaitu di mana seseorang yang telah konsisten melakukan perilaku luhur atau mahmudah perlu penghayatan lebih untuk memiliki kesadaran optimum dan rasa yang mendalam kepada Tuhannya, yang nantinya akan menimbulkan rasa rindu kepada Tuhannya itu sendiri. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai nilai-nilai psikologis kesufian akhlaki.
Nilai utamanya adalah dengan melaksanakan hidup secara sederhana, dan sikap hidup ini akhirnya akan membuahkan tindakan akhlak. Mengapa demikian? Karena konsep paham tasawuf yang tetap mempertahankan esensi awal dari tasawuf, yaitu akhlak, maka disebutlah tasawuf akhlaki. Dan akhlak disebut esensi awal dari tasawuf karena arahnya adalah melaksanakan hidup yang sederhana tadi. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk kesederhanaan yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah menjauhi hirs, yakni keinginan yang berlebihan terhadap materi, lalu dapat mengontrol stabilitas nafsu, dapat secara tegas berupaya meninggalkan hal-hal yang belum jelas guna dan manfaatnya, atau melihat sesuatu dari substansinya saja, lalu menerima apa yang telah dimiliki atau qanaah, pasrah kepada Allah atau tawakal, dan menerima nikmat dengan lapang dan mempergunakan sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Nah, materi yang terakhir adalah mengenai implementasi praksis kesufian akhlaki dalam pengembangan ilmu psikologi. Dapat kita ketahui bahwa banyak dari masyarakat modern saat ini dihantui akan kecemasan, kegelisahan, frustasi, depresi, kehilangan semangat hidup, dan penyakit psikosomatis lainnya, khususnya di kota-kota besar, sehingga banyak orang modern yang menderita kehampaan hidup yang diakibatkan oleh rasa hidup tak bermakna. Ada berbagai macam upaya yang mereka lakukan untuk menanggulangi penyakit tersebut. Salah satu contohnya adalah berkonsultasi dengan berbagai ahli. Namun, tak jarang juga ada yang memilih untuk lari dari kenyataan dengan melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Tak jarang pula ada yang memilih untuk kembali ke pangkuan agama yang diwujudkan dengan mengikuti pengajian-pengajian dan juga menjalankan ajaran tasawuf. Tasawuf menjadi tempat yang cocok untuk berteduh bagi orang-orang modern karena menawarkan kekayaan spiritual yang bernilai tinggi. Sikap materialistik dan hedonistik yang merajalela dalam kehidupan modern dapat diatasi dengan menerapkan konsep zuhud yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, yakni tidak mau diperbudak oleh pengaruh duniawi. Juga dapat diatasi dengan menerapkan ajaran uzlah, yakni mengasingkan diri dari perangkap tipu daya keduniaan. Ia tetap terlihat dalam berbagai kehidupan, namun tetap mengendalikan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Dan juga dalam dunia tasawuf diajarkan berbagai terapi seperti riyadah atau latihan dan juga mujahadah yaitu bersungguh-sungguh. Jika seseorang telah berhasil dalam menguasai diri dan menanamkan sifat-sifat terpuji dalam jiwanya, maka sudah pasti hatinya akan menjadi jernih. Hal tersebut merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam tasawuf yang disebut dengan tajalli, yakni sampai pada nur ilahi dalam hatinya. Tajalli juga berarti melembaganya nilai-nilai ilahiyah yang selanjutnya merefleksikan dalam setiap gerak dan aktivitasnya. Pada tingkatan ini, seseorang telah mencapai tingkat kesempurnaan atau insan kamil. Di sini, dia dapat merealisasikan segala kemungkinan yang dapat dicapai oleh manusia yang membawa potensi keilahian. Orang seperti ini akan mencapai tumaknina al-qalb, yaitu ketenangan hati yang merupakan pangkal kebahagiaan seseorang, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang demikian ini hidupnya akan penuh dengan optimisme. Sekian materi yang telah kami siapkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.